Warga Desa Wadas Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menolak pembukaan lahan tambang andesit dan pembangunan bendungan bener. Perlawanan ini berujung penangkapan 67 warga Wadas oleh aparat kepolisian. Warga merasa khawatir pembangunan bendungan bener dan tambang batu andesit akan merusak lingkungan dan menghilangkan mata pencaharian mereka. Mengapa pemerintah dan aparat kepolisian ngotot sekali bahkan bertindak represif di tengah penolakan warga Wadas? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat sore Pak Ganjar. Selamat sore. Dan manajer kampanye isu tambang dan energi Walhi, Fani Trijambore. Selamat sore Mas Fani. Selamat sore. Oke, saya mau ke Pak Ganjar terlebih dahulu. Pak Ganjar, tadi siang Anda sudah menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa penangkapan kepada 67 warga Wadas yang menyebabkan ketidaknyamanan. Tapi apakah permintaan maaf itu cukup Pak menyelesaikan persoalan konflik agraria, konflik sosial yang sudah terjadi di sana Pak Ganjar? Pasti ekspektasi Anda tinggi sekali. Dan Anda pasti berharap yang paling tinggi. Mbak Rifana, saya ingin apa Anda? Pak Ganjar? Apakah permintaan maaf itu cukup? Saya minta maaf menurut Anda tidak cukup. Karena ini kan bukan hanya konflik yang pertama Pak. Pada April 2021 sudah pernah ada juga konflik agraria, konflik yang terjadi di sana dan ini adalah puncak dari gunung es. Apakah kemudian dengan Bapak meminta maaf itu sudah cukup Pak menyelesaikan persoalan karena pembangunan akan jalan terus dan ada warga yang sudah merasa tersiksa di sana, terzolimi. Jawaban Bapak? Ya, apakah dramanya seperti yang Anda sebutkan dulu? Kenapa ini menjadi pertanyaan saya agar kemudian kita fair mendudukkan persoalannya. Ya, perzolimi, terus kemudian sulit dan sebagainya. Karena datanya mestinya ditampilkan dan saya senang kalau CNN bisa menampilkan itu dengan baik. Umpama berapa masyarakat setuju, berapa masyarakat tidak setuju, berapa masyarakat yang masih menimbang-nimbang. Ya. Buat saya apa yang kemudian terjadi dan masyarakat melihat situasi yang tidak nyaman maka sebagai pemimpin saya harus minta maaf dulu. Itu yang kita lakukan. Mbak Rifana mungkin merasa itu tidak cukup, boleh saja. Makanya saya tanya, dengan apa lagi kami harus menyampaikan itu kepada publik. Yang kedua, kita harus bisa mengedukasi kepada publik apa kemudian yang terjadi. Kalaulah kemudian ini puncak gunung es, mungkin belum puncak Mbak Rifana. Karena masih ada lagi upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar yang coba kita dialogkan dengan melibatkan banyak masyarakat. Termasuk bagaimana kami komunikasi dengan Komnas HAM waktu itu. Terus kemudian kita coba bicara lagi dengan masyarakat. Termasuk upaya-upaya kita yang pada hari ini kemudian menjadi cerita yang ya menjadi perhatian lah begitu. Oke, artinya tadi Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD mengatakan bahwa Gubernur Jateng akan melakukan pendekatan dialog, pendekatan psikologis. Artinya itu akan terus dilakukan Pak Ganjar? Iya, kalau kita berbicaranya positif dan Anda mau terima itu ya saya akan menceritakan itu. Tapi kalau frame-nya Anda akan mengatakan ini tidak cukup dan ini kemudian situasi yang sulit yang tidak bisa diselesaikan pasti akan buntu. Maka dalam obrolan sore hari ini kami ingin menyampaikan saja bahwa tahapan demi tahapan sejak 2013. Tolong dicatat ya Mbak ya, ini sejak 2013 prosesnya sudah sangat panjang. Gugatan demi gugatan sudah muncul, komunikasi muncul, friksi pernah ada, dan kita mesti bisa berdialog untuk bisa mendengarkan berbagai pihak. Begitu Mbak Rifana. Oke, saya mau tanya ke Walhi. Mas Fani, ini tadi klaim dari pemerintah pusat ya yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam bahwa saya bacakan pernyataannya ya. Semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan suasana mencekam sama sekali tidak menggambarkan situasi sebenarnya. Wadas dalam keadaan damai dan juga tenang. Bahkan Pak Ganjar tadi sudah sempat meminta maaf akibat ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kejadian kemarin. Kalau dari sisi Walhi melihatnya apakah memang seperti itu, seperti klaim dari pemerintah, Mas Fani? Iya, kalau tadi Pak Ganjar sempat menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan, artinya memang terjadi suasana disturbing. Ada suasana tidak nyaman yang kemudian dialami masyarakat, dan itu jauh dari kata damai. Jadi pernyataan damai itu sebetulnya yang patut dipertentangkan juga dengan permintaan maaf yang barusan juga disampaikan oleh Gubernur. Nah, dua statement ini kan kemudian menjadi berbeda satu dengan yang lain. Nah, bukti yang kemudian juga muncul melalui berbagai laporan, baik secara narasi maupun yang kemudian ditampilkan dalam video dan foto yang disampaikan oleh kawan-kawan di lapangan, menunjukkan kebalikan dari itu, penangkapan yang ekstresif, berlebihan kepada
warga yang ada di sana, bahkan termasuk pendamping hukum dari LBH Yogyakarta juga kemudian ikut ditangkap, itu sama sekali tidak menunjukkan suasana damai dalam perhitungan kami. Oke, Pak Ganjar, tadi koresponden kami yang ada di sana mengumpulkan informasi bahwa memang aparat kepolisian tetap menemani ataupun menjaga dan juga mengawasi pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN. Artinya setelah kejadian eskalasi yang meningkat kemarin, pengukuran tanah itu tetap dilakukan, tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk menghentikan sementara proyek Bendungan Bener ini. Ini bagaimana? Begini Mbak, proyek Bendungan Benernya jalan. Saya coba luruskan ya Mbak, agar Anda tidak keliru dan confuse nanti. Sebab satu bendungan itu sebenarnya proyek tersendiri dan soal query tersendiri. Yang sekarang sedang kita bicarakan itu Mbak Rifana ini tentang query. Maka jangan sampai kemudian Mbak Rifana sendiri nanti kebingungan begitu ya. Ini mohon maaf ya, saya harus luruskan dulu. Lalu kenapa kemudian kita melakukan pengukuran? Pengukuran ini Mbak Rifana kita lakukan setelah beberapa saat sebelumnya kami ini bertemu dengan kelompok masyarakat. Dan kemudian kami minta jangan kami yang mengundang, sebaiknya Komnas HAM saja. Karena Komnas HAM secara institusi pasti akan lebih terpercaya lah. Maka Komnas HAM kita minta menjadi hostnya. Agar apa? Agar terjadi dialog, agar terjadi komunikasi. Dan Komnas HAM memberikan masukan kepada kami banyak sekali. Pak Ganjar jangan tergesa-gesa, oke. Pak Ganjar tahan dulu, oke. Maka pada saat kemudian kemarin kita mengundang beberapa pihak yang pro maupun yang kontra kan belum sempat datang Mbak Rifana. Yang undang ini Komnas HAM belum datang. Maka karena belum datang, kalau nggak salah dari CNN kemarin juga konfirmasi ke saya kok, saya minta komunikasi dengan Mas Mika dan sudah komunikasi dan informasi itu betul. Nah ketika kemudian itu terjadi, maka keputusannya adalah teman-teman yang kemarin datang, yang memang siap diukur, meminta kepada kami, Pak, boleh nggak kami diukur lebih dulu? Baik, kalau begitu kami komunikasi. Nah, karena ada yang belum setuju, maka Polda mengantisipasi bagaimana pengamanan itu dilakukan. Bahwa kemudian itu dilihat, waduh kok show of force dan sebagainya, sebenarnya konteksnya dalam pengamanan Mbak Rifana. Maka pada saat kemudian pengukuran dilakukan, kami menyampaikan, yang boleh diukur adalah mereka yang sudah siap diukur dan rela ikhlas untuk diukur, bukan yang tidak setuju. Sehingga kalau kemudian kami melakukan pengukuran kepada mereka yang sudah siap diukur, boleh dong ya. Yang belum mau diukur nggak apa-apa, kami tidak akan memaksakan kok. Itulah yang kemudian ruang dialog mesti kita buka lagi. Begitu Mbak Rifana. Mas Fani, kalau menurut pemerintah pusat bahwa tidak ada pelanggaran hukum ya dari kegiatan penambangan batu andesit karena putusan kasasi di MA, ini semua gugatan warga ini ditolak. Tapi Walhi punya pendapat tersendiri bahwa harusnya pembangunan bendungan, tambang ini dihentikan karena tidak sesuai dengan putusan MK terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin bisa dijelaskan, Mas? Iya, jadi pembangunan bendungan bener basisnya adalah PSN. Strategis nasional yang basisnya adalah peraturan pemerintah yang dipautkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara hasil putusan MK kemarin, terutama kalau kita membaca dari awal sampai akhir, ada 7 poin, dia memutuskan untuk menghentikan, dia menyebutnya sebagai inkonstitusional bersyarat. Sampai kemudian 2 tahun. Artinya dalam 2 tahun ini, kalau tidak ada perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerjanya sendiri itu sedang dibekukan. Baru kalau kemudian dalam 2 tahun dilakukan perbaikan, dia menjadi konstitusional lagi. Beres menjadi inkonstitusional. Undang-undang yang menjadi dasar dari dibangunnya proyek ini sedang dibekukan. Jadi tidak ada dasar untuk melanjutkan operasi yang tengah berjalan. Jadi kalau kemudian kita mau tunduk kepada konstitusi, keputusan MK itu harus dipandang sebagai konstitusi itu. Baik. Kemudian
untuk kemudian tunduk kepada keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Oke. Pak Ganjar, pemerintah ini menyadari tidak bahwa ada dualisme mungkin ya landasan hukumnya, karena tadi menurut Walhi ini ada keputusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang harus ditaati begitu ya, harus dibekukan dulu untuk pembangunan bendungan bener dan juga tambang andesit. Tapi di sisi lain kalau menurut pemerintah pusat ini tidak ada yang dilanggar karena gugatan di gugatan di MA-nya ini sudah ditolak begitu? Iya, Mbak Rifana ya. Kami ini ada 14 bendungan, Mbak, yang sedang dikerjakan. 5 diantaranya sudah selesai. Dan itu berjalan dengan baik. Oke ya. Dan masih ada 9 yang berproses. Orang boleh berdebat, tapi hari ini saya sebagai eksekutif, saya harus mengeksekusi pekerjaan itu. Maka ketika kemudian gugatan demi gugatan dilakukan, kami itu berlandaskan putusan pengadilan itu begitu. Sehingga yang kami lakukan itu legal, yang kami lakukan itu bisa berjalan. Maka effort kita tidak hanya problem legal saja. Kami mencoba komunikasi, mengajak bicara warga, untuk ya mengajak kelompok masyarakat, tokoh berpengaruh, agar apa? Agar terjadi konsensus, agar bisa bersepakat, agar kemudian bisa mengurangi risiko konflik. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau kemudian bicaranya seperti itu, saya akan mengambil cara begini. Yang kami lakukan ini semua legal loh ya, sesuai dengan ketentuan loh ya, tidak ada yang dilanggar loh ya, begitu. Sehingga kalau kemudian nanti ada aturan lain yang memang mengatur berbeda, biarlah ketentuan itu yang lain yang mengatur, tapi hari ini masih berjalan. Mungkin baik juga ya suatu ketika CNN jalan tidak hanya ke bagian query, tapi ke bagian tempat di mana tapak bendungan dibuat. Itu udah jadi loh Mbak, udah bergerak, udah kelihatan bentuknya, sehingga nanti orang akan bisa melihat sebenarnya ini masih konsep, masih di awang-awang atau sudah jalan. Sekali lagi, 5 bendungan sudah diresmikan. 9 masih berjalan, dan kami harus menyelesaikan yang 9 ini. Dan itu nanti manfaatnya gede banget untuk masyarakat. Tahan dulu Pak. Ya, masyarakat nanti akan mendapatkan akses pertanian, akses air, termasuk nanti sumber energi, begitu Mbak. Termasuk air baku. Gitu. Kita akan bahas nanti seberapa penting sebetulnya bendungan bener ini terhadap warga di Wadas. Kita juga akan tanya apa dampak lingkungannya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Pak Ganjar dan juga Mas Fani serta pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Pak Ganjar, ini kalau kita lihat tadi Anda sudah menyebutkan ya bahwa manfaat dari bendungan itu sangat banyak sekali. Tapi kalau misalnya kita lihat Pak, negara-negara maju ini bahkan sudah menghentikan pembangunan waduk dan bendungan karena ongkos ekonomi dan lingkungannya terlalu tinggi. Dan bendungan di Indonesia beberapa banyak yang jebol Pak, seperti Situ Gintung. Apakah kemudian itu tidak disadari oleh pemerintah? Sebenarnya ini untuk siapa sih Pak? Pak Ganjar, kami tidak bisa mendengar suara Anda. Mohon maaf Pak Ganjar. Pak Ganjar, kami tidak bisa mendengar suara Anda. Anda membuat framing terus kemudian ini bendungan semuanya jelek. Mbak Rifana, saya kira Anda perlu deh ke kampung-kampung melihat bagaimana kondisi pertanian kita. Bagaimana pertanian kita tanpa suplai air, Mbak. Sorry, betul. Kalau tiba-tiba pertanyaannya ini ya langsung lompat saja, banyak bendungan jebol, tapi hanya menyebutkan satu saja, Mbak, saya kira jangan deh pertanyaan dilemparkan pada forum seperti ini. Nanti diskusi kita ini seperti orang ngomel saja. Tapi bahwa memang negara-negara maju sudah tidak melakukan apa tidak membangun waduk dan juga bendungan karena ongkos lingkungannya terlalu tinggi, kemudian ongkos ekonominya tinggi, itu disadari Pak oleh pemerintah? Mbak, kira-kira mereka yang menilai bendungan ini sadar apa enggak Mbak? Mereka profesor doktor loh Mbak. Mereka juga menyiapkan dari awal loh Mbak.
apakah mereka kemudian Anda lemahkan begitu saja, maaf ya, kemudian Anda nafikan begitu saja seolah-olah mereka tidak berpikir. Maaf saja deh, kalau kemudian teman-teman, apalagi Anda punya data yang lebih bagus yang bisa memberikan kami, diskusinya akan saya teruskan. Tapi kalau kemudian Anda hanya ya hit and run dengan pertanyaan begitu, saya kok tidak tertarik untuk menjawab, Mbak. Menurut saya kok tidak bijak ya kalau Anda menyampaikan pertanyaan seperti itu. Anda saja jalan-jalan yuk Mbak, yuk. Bagaimana menangisnya para petani karena tidak bisa mendapatkan akses, Mbak. Mari kita lihat. Dan itu penyelesaiannya adalah bagaimana menghadirkan air lebih banyak untuk ke sana. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Pasti diskusi kita nanti seperti diskusi di bawah pohon sambil ngopi-ngopi nggak serius. Mohon maaf loh Mbak. Oke Pak Ganjar, saya harus tanya, saya harus konfirmasi karena banyak rumor yang beredar di luar sana bahwa pembangunan bendungan bener ini akan dipakai nanti sebagian air bakunya untuk Bandara Yogyakarta International Airport dan sebagian wilayah residensial di sana. Itu Anda saya harapkan bisa menjawab Pak, karena ini untuk mengkonfirmasi apa yang sebenarnya. Mbak, siapapun bisa memanfaatkan bendungan ini loh Mbak ya. Ini tidak hanya dipakai untuk masyarakat Purworejo. Ada juga bendungan ini yang bisa dipakai untuk masyarakat di Wonosobo. Maka wilayahnya ada 2 yang ada di sana. Saya tidak tahu kalau mau dipakai untuk tempat yang lain. Siapapun boleh pakai kok Mbak. Untuk air baku, untuk PLTU, untuk pengairan. Fungsinya ini cukup banyak. Maka mohon maaf sekali lagi, kalau pertanyaannya melompat-lompat seperti ini, saya ragu sebenarnya ini diskusi kita mau bicara soal apa begitu ya. Soal konfliknya kah, soal bendungan yang lebih besar kah? Kalau iya saya akan paparkan secara detail begitu ya. Maksud saya biar lebih sistematis gitu ya. Saya mau tanya ke Mas Fani dari Walhi. Mas Fani, menurut Walhi dampaknya ini apa sih Mas sebetulnya? Karena kan warga yang menolak itu mereka khawatir bahwa akan ada dampak kerusakan lingkungan di sana. Mungkin Walhi bisa memaparkan lebih detail. Iya, kalau di Wadas itu kan akan menjadi lokasi quarry. Dan pasti akan terjadi ekstraksi terhadap batuan dan tanah yang ada di sana. Sebetulnya quarry itu adalah kata lain dari pertambangan. Penambangan batuan yang akan dipakai sebagai bahan untuk kemudian melakukan yang dipakai kemudian untuk bendungan bener. Artinya kalau kemudian terjadi ekstraksi, pasti terjadi akan perubahan bentang lahan di situ. Akan terjadi perubahan rona wilayah pada kawasan itu. Dan itu yang kemudian menjadi khawatiran warga. Kalau kemudian kawasan itu dibongkar, ditambang, maka ya pasti ada kerusakan wilayah. Wilayah yang sebelumnya produktif untuk kepentingan warga, itu kemudian akan menjadi rusak. Wilayah yang sebelumnya dianggap sebagai penahan dari ancaman banjir dan longsor, kemudian juga akan menjadi rusak. Dan itu juga kemudian menjadi concern dari warga. Dan itu juga yang kemudian dipertanyakan, kenapa kemudian penolakan warga ini juga tidak pernah dimention di dalam AMDAL. Artinya ada dampak penting hipotetik DPH yang tidak pernah diulas di dalam AMDAL, yang harusnya dia menjadi salah satu penentu diperbolehkannya operasi satu aktivitas. Sebetulnya pilihan untuk membangun atau tidak membangun satu proyek itu ada di dalam AMDAL ini. Tapi kalau AMDAL-nya tidak memperhatikan salah satu dampak penting hipotetik, dalam hal ini adalah penolakan warga yang concern-nya itu clear, concern-nya adalah keselamatan wilayahnya, maka dia menjadi satu proyek yang patut dipertanyakan keabsahannya. Terakhir Pak Ganjar, dengan eskalasi yang meningkat ya Pak ya di Desa Wadas, meskipun ada warga yang pro dan juga warga yang kontra begitu ya, dan ada yang kemarin kemudian ditangkap oleh aparat kepolisian, Anda sebagai pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menaungi Kabupaten Purworejo, ini bagaimana kemudian ke depannya supaya konflik ini tidak terulang kembali begitu Pak, dan masyarakat tidak terjebak dalam konflik sosial? Ya, ini pertanyaannya bagus. Yang kali ini pertanyaannya bagus. Jadi tugas kami adalah berkomunikasi, mensosialisasikan. Termasuk sebenarnya Mbak, agar tidak melompat-lompat, kami ada loh AMDA-nya lengkap. Jadi Mas Fani juga akan bisa mendapatkan itu karena ini bagian yang bisa dibuka. Dan sekali lagi berkali-kali kami digugat dan ada putusan pengadilan yang memenangkan kita. Artinya kita jalan. Di dalam AMDAL itu sendiri pun sama Mbak, ada banyak ahli
yang bekerja di sana yang menilai berkaitan dengan AMDA secara keseluruhan. Maka ada satu yang menurut saya penting dan harus saya deliver di sini, yaitu terkait dengan aspek sosial. Nah, ini mungkin yang hari ini perlu kita bicarakan. Sehingga dampak sosialnya inilah yang perlu diperhatikan. Sehingga Mas Fani tadi betul menyampaikan agar masyarakat bisa paham. Maka kalaulah kemudian itu bisa dipahamkan, tingkat kerusakannya itu seperti apa sih? Apakah tolerable atau tidak? Apakah perlu untuk dijelaskan? Kita jelaskan. Apakah perlu menghadirkan pakar? Kita hadirkan. Bahkan Komnas HAM pada saat itu menghadirkan 2 pakar yang memang perlu untuk menjelaskan itu dan memberikan penilaian. Dan kita senang sekali. Maka tugas saya hari ini adalah berkomunikasi dengan masyarakat, membuang ruang dialog yang lebih lebar, melibatkan tokoh-tokoh agar semua bisa duduk bersama dan menyampaikan secara damai. Menurut saya itu yang hari ini paling penting. Tapi sekali lagi, kalau Mbak Rifana nanti membutuhkan lebih detail lagi, saya akan suplai materinya untuk CNN agar kita berangkat nanti dari informasi yang cukup lengkap yang sudah diuji oleh pakar-pakar. Begitu, Mbak. Baik, baik. Kita berharap tidak ada lagi tindakan represif ataupun ketidaknyamanan dan juga konflik sosial yang menimpa warga Wadas meskipun yang pro dan juga yang kontra. Kita tunggu nanti bagaimana dialog pendekatan persuasif yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan aparat kepolisian untuk bisa menyelesaikan persoalan di Desa Wadas ini. Terima kasih sekali Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga Mas Fani Trijambore, manajer kampanye Isu Tambang dan Energi Walhi sudah menjelaskan dan berdiskusi sore ini di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu Pak Ganjar dan juga Mas Fani. Sama-sama, terima kasih.